Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dosen serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat hadir dalam Zoom ini untuk mempresentasikan tema yang kami angkat hari ini. Kelompok 3 ada 6 orang, yakni saya sendiri Nur Sobiha, yang kedua Bu Ferawati, yang ketiga Nuril Aminah, yang keempat Irsyadul Ibad, yang kelima Pak Salehuddin, yang keenam Pak Yahya. Tema yang kami angkat hari ini adalah penerapan idealisme dan realisme dalam kelas sekolah dasar. Baik, presentasi kali ini akan saya mulai. Pendidikan merupakan fondasi penting dalam membentuk generasi masa depan. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, berbagai aliran filsafat pendidikan telah berkembang, termasuk aliran idealisme dan aliran realisme. Keduanya menawarkan perspektif unik tentang tujuan, proses, dan kurikulum pendidikan. Idealisme menekankan pada aspek pengembangan spiritual, moral, dan intelektual, sedangkan realisme berfokus pada pengetahuan ilmiah dan faktual. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih Mbak Nur Sobiha. Saya di sini akan menjelaskan konsep idealisme dan realisme sebagai berikut. Yaitu, idealisme adalah suatu pandangan filosofis yang menekan bahwa realitas pada dasarnya bersifat mental dan ideasional. Aliran ini berfokus pada ide, nilai, dan prinsip yang abstrak. Aliran ini berpandangan bahwa pengetahuan berasal dari pikiran, kesadaran, berorientasi pada pengembangan karakter dan pematangan pemahaman mendalam. 2. Aliran realisme adalah aliran filsafat yang meyakini bahwa dunia ini nyata dan memiliki eksistensi independen dari pikiran atau persepsi manusia. Realisme berfokus pada dunia fisik, objek pengetahuan ilmiah dan faktual. Realisme menekan pada pengembangan indrawi dan materi. Realisme fundamental. Terima kasih, itu penjelasan saya mengenai konsep idealisme dan realisme dalam aliran filsafat. Terima kasih. Contoh penerapan di sekolah dasar. Penerapan idealisme 1. Mata pelajaran IPA, fokus mengembangkan pemikiran kritis. Contoh kegiatan setelah belajar tema ekosistem, siswa diharapkan mampu mengerti pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan, seperti pentingnya membuang sampah pada tempatnya. 2. Mata pelajaran BKN, membentuk karakter mulia. Contoh kegiatan setelah guru menceritakan tentang pahlawan. Siswa diharapkan untuk mampu menanamkan nilai keberanian dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Mata pelajaran IPS, memahami nilai-nilai sejarah. Contoh kegiatan setelah belajar sejarah, siswa tidak hanya menghafal tanggal kemerdekaan, tapi juga memahami semangat perjuangan para pahlawan. Penerapan realisme 1. Mata pelajaran IPA fokus pada fakta dan data. Contohnya, kegiatan melakukan percobaan sederhana seperti mengamati lingkungan sekitar untuk memahami ekosistem. 2. Mata pelajaran PKN, keterlibatan praktis. Contohnya kegiatan setelah topik, siswa didorong untuk langsung menerapkan nilai-nilai kewargaan seperti bertingkah sopan. 3. Mata pelajaran IPS, membangun faktual. Contohnya kegiatan kunjungan lapangan, mengunjungi museum atau tempat-tempat bersejarah. Ya, baik, saya akan melanjutkan presentasi pada kali ini.
yang mana saya akan menerangkan tentang aspek idealisme dan realisme. Adapun yang pertama yaitu hakikat realitas. Realitas terletak pada ide, pikiran, atau hal-hal spiritual, yang mana ini adalah aspek idealisme. Selanjutnya, realitas ada secara objektif, dunia fisik, pengetahuan ilmu ilmiah, dan faktual, yang mana ini dalam aspek realisme. Selanjutnya, yang kedua yaitu sumber kebenaran. Bersifat absolut, kekal, yang ditemukan melalui akal dan pengenalan ide, yaitu dalam aspek idealisme. Selanjutnya, bersifat objektif dan dapat ditemukan melalui metode ilmiah dan observasi. Ini dalam contoh realisme, aspek realisme. Adapun yang ketiga yaitu tujuan pendidikan. Mengembangkan karakter moral, spiritual, dan intelektual siswa. Ini dalam aspek idealisme. Selanjutnya yaitu mengajarkan fakta dan keterampilan, yang mana ini contoh dari aspek realisme. Oke, saya lanjut. Yang keempat yaitu kurikulum pendidikan, yang mana di sini fokus pada seni, filsafat, dan agama. Nah, ini contoh dari aspek idealisme. Selanjutnya fokus pada objek dan sistematis. Ini adalah contoh dari aspek realisme. Selanjutnya yaitu yang nomor 5, metode pembelajaran. Yang mana di sini ada diskusi tanya jawab. Nah, ini contoh dari aspek idealisme. Selanjutnya pengumpulan data, observasi. Ini contoh dari aspek realisme. Nah, inilah tabel perbandingan yang telah saya sebutkan sebelumnya. Nah, ini aspek idealisme dan realisme. Nah, cukup sekian dari saya. Saya kembalikan ke rekan saya yaitu Mbak Nuril Aminah. Kepadanya kami silahkan. Kesimpulannya, perbandingan idealisme dan realisme di sekolah dasar adalah: idealisme berfokus pada pengembangan karakter dan nilai-nilai melalui ide abstrak, sedangkan realisme berfokus pada keterampilan praktis dan pengalaman dunia nyata untuk mempersiapkan anak menghadapi kehidupan. Idealisme menekankan peran pikiran dan ide atau seperti spiritualitas, sementara realisme menekankan pentingnya dunia fisik dan pengalaman sensorik. Dalam penerapannya, idealisme mendorong pemikiran kritis dan kreativitas, sementara realisme mendorong pendidikan yang sistematis dan disiplin untuk tanggung jawab sosial. Demikian presentasi dari kami kelompok 3. Di sini saya sebagai moderator menyampaikan apabila ada kata-kata atau pelafalan yang kurang tepat. Saya mewakili kelompok 3, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.